Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengkaji mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Dan pada sesi kali ini kita akan bicara tentang TQM atau Total Quality Management, ya, dan benchmarking. Teman-teman yang saya muliakan, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian atau perkuliahan kita kali ini. Teman-teman semua, bahwa pada sesi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang manajemen mutu pendidikan. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, kemudian ada total quality management, ada benchmarking. Untuk perbaikan berkelanjutan itu tidak dibuat subbab khusus karena itu adalah ruhnya daripada TQM maupun benchmarking. Oleh karena itu pada sesi kali ini kita fokuskan pada total quality management dan benchmarking. Oke. Pertama kita akan bahas tentang TQM atau total quality management. Secara definisi atau pengertian daripada TQM itu sendiri adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Saya katakan tadi ada continuous improvement-nya gitu ya. Jadi total itu artinya keseluruhan, quality artinya kualitas, mutu, kemudian manajemen ya artinya keseluruhan anggota organisasi itu bekerja difokuskan pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, TQM itu sendiri bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil. Karena kita di bidang pendidikan, maka pendidikan sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk siswa, orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Ya, jadi ini perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memuaskan pelanggan, ya gitu ya. Jadi fokusnya pada kualitas pemenuhan standar tertentu atau pemenuhan harapan pelanggan, gitu. Nah, prinsip daripada TQM itu sendiri, teman-teman, itu yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Itu untuk menetapkan kualitas kita, tentu kita harus menetapkan dulu segmentasinya gitu ya. Jadi segmen kita itu siapa? Harapan mereka itu apa? Nah, harapan dari segmen pasar kita itulah yang kita fokuskan menjadi sebuah kualitas yang akan kita tawarkan kepada mereka. Itu menjadi fokus. Nah, kemudian yang kedua adalah ada perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah kita rencanakan untuk melangkah step menuju kualitas itu, kita evaluasi, kita perbaiki lagi, kita evaluasi, kita perbaiki terus. Ya, prinsipnya ada perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas. Kemudian prinsip ketiga adalah keterlibatan semua anggota organisasi. Jadi masalah mutu, masalah kualitas itu bukan hanya tanggung jawab daripada tenaga operasional, tetapi semua anggota organisasi dari pucuk pimpinan sampai semua pelaksana itu semua bertanggung jawab atas mutu yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah ada pendekatan proses. Jadi setiap prosesnya diperhatikan betul agar sesuai standar. Jadi kita orientasinya bukan hasil tiba-tiba bagus, enggak.
semua step-stepnya ada standarnya sehingga menghasilkan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, misalnya apa namanya, kalau di produksi barang misalnya, itu semua ada standarnya. Misalnya barang masuk ada standarnya, kemudian apa namanya, perlakuannya ada standarnya, ya, kemudian produksinya ada standarnya, kemudian sampai misalnya pengepakannya, packagingnya ada standarnya, pengirimannya sampai ke pembeli ada standarnya. Nah, setiap bagian-bagian proses itu itulah menjadi apa namanya, langkah-langkah yang kualitasnya perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang kelima adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi apapun yang diambil keputusan oleh pimpinan itu harus berdasarkan data. Ya, baik itu terkait apa namanya, kualitas yang mau ditawarkan kepada pembeli, baik itu terkait dengan rekrutmen SDM, baik itu terkait dengan pemberian reward, baik itu pemberian sanksi kepada SDM, semuanya harus berbasis data, bukan berbasis perasaan, bukan berbasis emosi. Ya, kan bisa nggak pakai feeling? Ya, kalau sudah berpengalaman memang pakai feeling, tapi harus berbasis data. Feeling itu hanya menguatkan, gitu ya. Kemudian atau punya feeling yang bagus, sebelum diputuskan harus ada datanya dulu, gitu. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan yang kuat. Kenapa? Karena untuk bekerja lebih baik, untuk menghasilkan kualitas, itu perlu komitmen. Nah, komitmen itulah yang perlu dikawal oleh pemimpin. Ya, komitmen itulah yang perlu dibentuk oleh pemimpin. Komitmen itulah yang perlu dirawat oleh pemimpin. Maka 1, 2, 3, 4, 5 adalah prinsip daripada TQM, Total Quality Management. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua perbaikan berkelanjutan, yang ketiga keterlibatan semua anggota organisasi, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pengambilan keputusan berbasis data, kemudian adalah kepemimpinan yang kuat. Ini nomor 6. Gitu ya, ini tentang prinsip Total Quality Management. Lalu bagaimana implementasinya dalam organisasi pendidikan? Itu yang pertama adalah ada perencanaan strategis mutu. Jadi pimpinan itu sudah menentukan target pasar, segmentasi pasar dari organisasi pendidikan yang dia pimpin. Nah, kemudian kita analisis apa sih kemauan pelanggan, apa sih harapan mereka. Nah, dari data-data tentang harapan mereka itulah kita buat perencanaan strategis, kita buat visi, kita buat target mutu. Nah, dari situlah maka dibuat program-program mutu, ya, yang nanti harus dilakukan step by step per bagian sehingga mencapai rencana mutu tersebut atau target mutu tersebut. Nah, ketika rencana strategis mutu ini sudah dibuat di konsep, maka langkah selanjutnya adalah harus melibatkan semua anggota sekolah. Ya, jadi terkait mutu pendidikan ini bukan hanya tugas guru, bukan, tapi semua anggota organisasi, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, kemudian guru, wali kelas, guru, ya, sampai pada tenaga kebersihan, ya, misalnya serta PU, administrasi dan sebagainya, semuanya punya standar, ya, standar mutu masing-masing yang harus mereka kerjakan, ya, sehingga mencapai rencana mutu. Nah, kemudian karena ujung tombak daripada pendidikan ada pada proses pembelajaran, maka fokuskan pada proses pembelajaran. Bagaimana caranya biar pembelajaran itu berkualitas, ya. Misalnya ada standar pembelajaran, dibuat standar pembelajaran, standar RPP-nya, ya, atau RPS-nya, kemudian standar evaluasinya, ya,
kemudian standar kurikulumnya. Nah, itu semua dalam rangka apa? Untuk membuat proses pembelajaran berkualitas. Untuk menunjang itu perlu ada peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk memberikan pelatihan kepada guru ya. Itu dalam rangka apa? Untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan itu perlu ada evaluasi dan penilaian berkelanjutan. Ini praktiknya dalam organisasi pendidikan ya. Misalnya kita menganalisis ya kelebihan, kekurangan kita atau kelemahan kita ya, kemudian apa namanya, peluang dan tantangan di luar. Misalnya kita adalah organisasi apa namanya, pendidikan Islam, kita punya kelebihan, misalnya beberapa guru kita itu punya hafalan Quran yang bagus, punya pemahaman Islam yang bagus gitu ya. Kemudian apa namanya, di luar kita lihat ternyata banyak orang tua yang punya minat agar menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pendidikan Islam yang dibelah dengan baik misalnya begitu. Ini ada, kita punya kelebihan, di luar ada peluang. Gitu ya. Tinggal kita lihat tantangannya. Ternyata di beberapa sekolah lingkungan kita itu ternyata mereka sudah menawarkan apa. Misalnya ada sekolah yang sudah menawarkan apa namanya, tentang pembelajaran Quran. Nah, kita fokus misalnya tentang pemahaman apa namanya, Quran 30 misalnya demikian. Jadi ini menjadi pembeda gitu. Nah, target itulah yang mau kita ambil gitu ya. Misalnya dalam pelayanan ke anaknya juga bagaimana, misalnya kita melayani dengan full senyum gitu misalnya. Kemudian kita memberikan yang bagus gitu ya. Kalau yang bagus ya kita berikan apresiasi, kalau kurang bagus kita perbaiki misalnya gitu ya. Jadi rencana strategis itu perlu dikonsep berdasarkan analisis SWOT tadi, SWOT ya, strong, weak, ya, opportunity, kemudian apa tadi, threat ya, atau ancaman gitu ya, ancaman tantangan. Nah, itu dikaji, kemudian terbentuklah visi yang mana merupakan rencana strategis mutu ya. Dari situ kemudian kita gerakkan semua anggota organisasi sekolah ya, dari wakil kepala sekolah sampai pada staf ya, agar semua bekerja sesuai standar. Jadi dari strategis mutu ini kita turunkan sampai pada standar kerja setiap masing-masing jabatan. Gitu. Kemudian jangan lupa bahwa kita itu adalah organisasi pendidikan, maka fokusnya pada pendidikan itu adalah pelayanan utama. Nah, tapi pelayanan utama itu akan semakin berkualitas apabila ditunjang oleh pelayanan yang lain. Misalnya pembelajarannya bagus, ya, tapi ternyata sekolahnya kotor. Nah, ini berarti ada masalah pada standar kebersihan sekolah, misalnya gitu ya. Atau misalnya sekolahnya bagus, tapi kalau ber, berhubungan dengan tenaga administrasi orangnya cuek-cuek, orangnya galak-galak, ini berarti ada masalah di sana gitu ya. Jadi memang betul fokusnya pada pembelajaran, tapi ada faktor-faktor lain itu yang perlu diperhatikan. Jadi termasuk fasilitas ya dan sebagainya. Nah, itu kemudian nanti dibuat evaluasi dan penilaian berkelanjutan. Oke. Kemudian yang kedua kita akan bahas benchmarking. Kalau tadi total quality management, ini adalah benchmarking. Tujuannya sama, untuk meningkatkan kualitas organisasi, yaitu proses sistematis untuk membandingkan kinerja suatu organisasi dengan praktik terbaik atau best practice yang ada dalam industri yang sama atau sektor lainnya dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kualitas organisasi tersebut. Jadi kalau kita kenal dengan biasanya dengan apa namanya, studi tour gitu ya. Maksudnya kita belajar dari organisasi yang lain ya,
untuk meningkatkan kinerja kita, kualitas kita, ya. Nah, tujuan daripada benchmarking itu yang pertama adalah mengidentifikasi praktek terbaik untuk diadopsi. Jadi kita analisis praktek kita kayaknya ada yang perlu diperbaiki, ya. Maka kita perlu belajar pada organisasi lain yang praktiknya bagus. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses organisasi. Nah, tentu kita mau belajar memperbaiki itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses organisasi. Kemudian hasilnya nanti pada peningkatan desain dan kualitas pendidikan dengan mendorong inovasi berkelanjutan. Ini tujuan daripada benchmarking. Kemudian jenis benchmarking itu ada 4, ada internal benchmarking, ada external benchmarking, ada functional benchmarking, ada strategic benchmarking. Internal benchmarking itu artinya kita melakukan benchmarking dengan suborganisasi yang ada pada organisasi kita, ya. Misalnya di SMK itu ada prodi kendaraan ringan, ya, TKR, teknik kendaraan ringan. Kemudian misalnya ada prodi yang satu lagi, misalnya prodi internet jaringan misalnya, gitu ya. Nah, ternyata lulusan-lulusan daripada yang teknik jaringan itu lebih terpakai daripada TKR misalnya. Nah, ini kemudian TKR ini mau melakukan benchmarking dengan prodi teknis jaringan tadi, ya, terkait dengan mutu lulusan misalnya. Nah, ini bisa melakukan benchmarking. Atau misalnya ada pembelajaran, ya, proses pembelajaran. Nah, terkenal bahwa pembelajaran di benchmark di teknik jaringan itu mereka lebih bagus gitu, sedangkan di TKR ini masih tradisional misalnya, masih kurang bagus misalnya. Ini bisa melakukan benchmarking antar suborganisasi pada organisasi yang namanya internal benchmarking. Bisa external benchmarking, ya, melakukan benchmarking dengan organisasi luar, ya. Misalnya kita kepala sekolah merasa perlu untuk melakukan benchmarking dengan SMK terbaik di sekolahnya, di kabupatennya misalnya. Nah, itu adalah luar organisasi, ya, benchmarking dengan mitra di luar organisasi. Kalau internal dengan dalam organisasi, jadi mitranya saya organisasi. Kemudian ada functional benchmarking, ini dilakukan, ya, benchmarking dilakukan oleh organisasi, ya, dengan organisasi lain yang tidak jenis tapi masih relevan, ya. Misalnya begini, kita masih perlu belajar tentang mengelola SDM ke organisasi-organisasi penerbit. Bagaimana sih mereka mengelola SDM yang lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan jasa, ya, jasa keuangan syariah atau jasa apalah, kan kita jasa pendidikan, gitu ya. Bagaimana kita mengelola SDM? Nah, kita belajar ke organisasi itu, walaupun beda tapi masih relevan, karena yang kita tuju adalah tentang manajemen SDM-nya. Sama-sama, misalnya mereka juga mengelola SDM, ya, kita akan mengelola SDM, belajar dari pengelolaan mereka. Jadi functional benchmarking. Ada strategic benchmarking, yaitu benchmarking yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara benchmarking dengan menjalin kerjasama dengan mitra pada organisasi lembaga yang sama yang dianggap lebih berkompeten, lebih bagus, gitu lah, ya. Contoh tadi, ya, kita tahu misalnya SMK terbaik seprovinsi misalnya. Kita ingin belajar salah satu subnya misalnya pada kualitas lulusan, ya, atau pada manajemen siswanya, gitu ya, atau pada manajemen kurikulumnya, atau pada kepemimpinannya sebagainya. Ini bisa semua, ya. Yang penting kalau tadi dengan lembaga yang sama, ya, maksudnya di bidang yang sama, itu namanya strategic benchmarking. Di strategis yang lebih mudah langsung ditiru, gitu ya. Kalau yang fungsional harus
menyesuaikan. Oke. Kemudian berikutnya adalah bahwa tahapan benchmarking itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama identifikasi proses atau area yang dibandingkan. Jadi kita harus fokus mana yang mau dibandingkan. Misalnya yang mau study tour, yang mau melakukan benchmarking itu ada 15 orang misalnya, atau ada 10 orang. Misalnya 2 orang fokus pada kualitas, 2 orang fokus pada manajemen sarkas, 2 orang fokus pada manajemen kesuaan, 2 orang fokus pada manajemen kurikulum, 2 orang fokus pada manajemen keuangan dan sebagainya. Ini yang pertama harus jelas identifikasi mana yang area mana yang akan kita bandingkan, yang akan kita benchmarkingkan ya. Kemudian yang kedua, kita pilih mitra benchmarking. Misalnya tadi ya, dengan strategi benchmarking kita lihat lembaga lain yang sama dengan kita, itu yang dianggap lebih bagus atau paling bagus lah di wilayah tertentu, di provinsi atau di nasional atau internasional. Nah, kemudian kita datang ke sana, tentu setelah melakukan kerjasama gitu ya, kita datang ke sana, kita mengumpulkan data bagaimana mereka mengelola ya. Misalnya kalau sudah fokus siswaan, mereka bagaimana cara mereka mengelola siswa, dari siswa masuk sampai siswa keluar menjadi alumni, bagaimana cara mereka mengelola ya, dikumpulkan ya. Kemudian setelah itu dianalisis apa sih perbedaannya dengan manajemen siswaan yang sudah kita lakukan. Dianalisis perbedaannya apa. Kalau sudah ketemu gapsnya di mana atau perbedaannya di mana, kesenjangannya di mana, nah, tinggal kita konsep ulang manajemen kejiwaan sekolah kita, kemudian diterapkan pada sekolah kita, tentu dengan pemantauan dan pengawasan ya. Ini adalah benchmarking, langkah-langkah benchmarking. Itu yang pertama ketika kita melakukan identifikasi, nah, bagian mana yang mau kita tadi bandingkan ya. Kemudian kita tunjuk mitra yang kita akan tadi banding, kemudian kita datang ke sana mengumpulkan data, kemudian kita analisis perbedaannya dengan pengelolaan di sekolah kita, kemudian kita buat konsep dan kita lakukan itu. Kemudian itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan TQM dan benchmarking sebagai pendekatan dalam manajemen mutu pendidikan. Terima kasih dan kita tutup dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.